Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jumindah dan bersama teman sekelompok saya, Fajar Ilham Maulana, ingin mengerjakan tugas video praktikum kalkulus diferensial mengenai aplikasi turunan untuk masalah nyata. Nah, untuk soalnya adalah nomor 3. Kelahiran dengan operasi cesar sejak 1990, sejumlah N bayi yang dilahirkan melalui operasi cesar mengikuti mode NX dengan 748X pangkat 3 min 6.820X kuadrat min 5.520X ditambah 916.000 dengan X adalah jumlah tahun setelah 1990. Nah, tentukan atau carilah titik maksimum dan minimum dari fungsi tersebut, carilah titik belok dari fungsi tersebut, apa arti dari titik tersebut, dan terakhir sketsa grafik NX-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari yang cara maple soal A, B, A dan B. Nah, selanjutnya nanti bakal dijelasin oleh Fajar. Nah, untuk itu pertama, di sini kita start pilih new worksheet. Nah, kita tulis kembali mode NX-nya, fungsi N, titik 2, sama dengan, kita copy aja, kita copy. Nah, selanjutnya kita cari fungsi turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, untuk fungsi turunan pertama, kita simbolkan dengan huruf F. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita cari turunan keduanya. Nah, turunan kedua ini kita simbolkan dengan huruf G. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari di manakah titik maksimum dan minimum, kita harus tahu dulu titik kritisnya. Nah, sebelum mencari titik kritis, kita harus mencari, kan titik kritis itu ada 3, ada titik stasioner, singular, sama batas. Nah, untuk itu kita mencari titik stasionernya dulu, terlebih dahulu. Nah, untuk mencari titik stasioner itu adalah ketika fungsi turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan maple, di maple kita menggunakan fungsi solve. Solve ketika si fungsi pertama itu f kan sama dengan 0, itu adalah ini ya. Nah, karena ini masih dalam bentuk ada pecahan, ada akar, nah kita eval dulu ke bilangan biasa, bilangan bulat. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi eval, kita copy aja dari sini. Nah, hasilnya adalah 6,459 sekian ya. Dalamnya yang eval juga. Kan tadi ada tanda min ya, di sini min. Di sini kita ganti min juga. Lupa tanda kurung penutup. Hasilnya adalah min 0,38 sekian. Nah, karena dari soal ini menyatakan bahwa X itu adalah jumlah tahun, dan jumlah tahun itu selalu tidak kurang dari 0. Jadi kalau misalkan kurang dari 0, berarti bukan. Nah, bukan X berarti. Nah, kalau X itu adalah tahun yang mana tahun itu adalah selalu tidak kurang dari 0. Berarti 0 sampai tengah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa selangnya itu 0 sampai tengah. Nah, karena kita sudah mendapatkan titik stasionernya itu adalah ada 6,459 ini. Nah, kita bisa menentukan titik sampelnya, misalkan dari titik sampelnya yang
0 berarti kita 0 aja ya titik sampelnya atau selangnya, titik sampel 0, dan kalau 6 ke atas berarti ada, kita buatkan adalah angka 7. Jadi kita coba angka 7. Nah, si titik sampel 0 dan 7 ini kita substitusikan ke turunan pertamanya, fungsi turunan pertamanya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi sub. Selanjutnya x-nya ya. X ketika x-nya 0 dari fungsi f. Fungsi f tadi kan, f ini, yang ini itu adalah turunan pertamanya. Nah, hasilnya adalah min, negatif. Berarti ini adalah di mana fungsi tersebut turun pada selang 0 sampai 6,459. Nah, kalau yang sekarang kita sub ketika x-nya sama dengan 7. Jadi selangnya itu dari 6 ke kanan. 6,459 ke kanan berarti 7. Hasilnya adalah positif ya, 4956. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini, fungsi turun pada selang x, pada selang 0 sampai 6,45 sekian, dan selang naik, selang fungsi naik ya, fungsi naik pada selang 6,45 sekian sampai hingga misalkan tadi ya. Kita bisa juga substitusikan angka 8, angka 9, 10 sampai hingga gitu. Nah, setelah ini kita bakal mencari, udah dapat kan titik stasionernya. Sekarang kita mencari menentukan titik kritisnya. Titik kritis itu dari titik stasioner dan titik batasnya. Nah, karena titik batasnya itu jumlah tahun itu adalah tidak kurang dari 0, berarti titik kritisnya itu bisa disimpulkan adalah titik kritisnya ya. Titik adalah 0 dan 6,45 sekian ya. 45 sekian lah. Tuh, titik kritisnya. Nah, dari titik kritis ini kita substitusikan ke fungsi awalnya atau fungsi n-nya tadi. Nah, untuk biar kita tahu di mana titik maksimum dan di mana titik minimumnya. Nah, kita substitusikan aja menggunakan fungsi sub ketika x-nya sama dengan 0 dari fungsi n itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu adalah 916.000. Nah, sekarang kita substitusikan ketika x-nya itu sama dengan berapa? Misalkan 6. Kan 6 ya titik kritisnya. Kita misalkan bulatin aja ya. Misalkan bulatnya 7. Jadi hasilnya adalah 799.744. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kita simpulkan bahwa si titik maksimumnya itu berada di titik di x sama dengan 0. Nah, sedangkan maksimumnya itu titik minimumnya dicapai saat titik minimum dicapai saat x-nya itu 7 atau 6 lah ya, 6 45 sekian, dan minimumnya itu maksimumnya itu dicapai saat x-nya itu adalah 0. Nah, begitu. Nah,
sekarang kita sudah tahu ya yang jawaban yang A, di mana titik maksimum dan titik minimumnya. Nah, sekarang kita bakal menjawab soal yang B untuk mencari titik beloknya. Nah, untuk mencari titik belok itu, titik belok atau titik belok itu di mana merupakan terjadinya perubahan kecekungan, ya. Perubahan kecekungan di mana dengan uji turunan kedua, ya. Uji turunan kedua, karena kita sudah dapat turunan keduanya tadi adalah G sama dengan ini ya 4.488 X minus 13.640. Nah, kita uji turunannya. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nilai X dari si turunan keduanya ini. Nah, bisa menggunakan fungsi solve. Ketika G-nya sama dengan 0x ya, ketika turunan kedua sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 155 per 51. Nah, kita eval. Y ini 5 per 51. Hasilnya adalah, oh ya salah, eval. Eval hasilnya adalah 3,39 begitu. Nah, kalau di titik sampel berarti dari kirinya 155,51 itu berapa? Misalkan 0. Nah, terus dari kanan 155 itu misalkan 4. Ya, berarti kita substitusikan. Substitusikan coba ya. Nilainya ketika X-nya adalah 0, X-nya adalah min, ketika X-nya adalah 4, ya, X4 itu berapa? Hasilnya adalah 4312. Positif. Nah, pada saat nilai di X di kiri 155 per 51 itu, dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu berarti nilainya positif ya. Nah, kalau di saat dari kanan, itu dia bernilai positif. Berarti cekung ke atas. Cekung ke atas. Nah, untuk itu berarti pada tahun 1000 berarti ya pada tahun 1990 sampai ya titik 50 ditambah 30 ini tadi ya 3039 sekian itu sama dengan 1993. Jadi itu adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Atau jumlah kelahiran dengan operasi cesarnya itu berkurang. Nah, sedangkan setelah tahun 1993 itu cekung ke atas. Artinya jumlah kelahirannya itu dengan operasi cesar bertambah atau meningkat. Meningkat drastis. Nah, begitu. Jadi untuk soal jawaban A dan B sekian, dan untuk jawaban soal berikutnya bakal dijelasin sama pengajar. Mohon maaf
Jika selama penjelasan ada bahasa yang berbelit, semoga mudah dipahami. Makasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari rekan saya untuk soal mengenai aplikasi dari turunan. Jadi ini soalnya kelahiran dengan operasi sesar dimodelkan seperti fungsi ini. Tentukan titik maksimum dan minimumnya, cari titik belok serta sketsakan. Nah, saya sudah mengerjakan untuk cara manualnya. Nah, di sini untuk turunan pertamanya adalah 2244 x kuadrat dikurang 13640 x dikurang 5520. Terus turunan keduanya ini, nah untuk x-nya sendiri itu merupakan jumlah tahun setelah 1990. Jadi ya, yang pertama dilakukan adalah menentukan titik stasionernya. Untuk akhirnya nanti akan diketahui nilai maksimum dan minimum. Jadi titik stasioner ini dicapai saat gradiennya itu 0. Jadi di sini didapat seperti ini, terus kita pakai rumus ABC. Nah, akhirnya ada dua penyelesaian untuk ada dua titik stasioner, yaitu di 6,45 atau di min 0,38. Nah, karena jumlah tahun itu merupakan bilangan cacah ya. Jadi kalau misalnya pada 0 tahun berarti dia 0 tahun setelah 1990, berarti gak ada perubahan. Berarti ya ujung selang kirinya itu di 0. Jadi yang ini tidak termasuk titik stasioner. Oleh karena itu titik kritisnya itu hanya ada di 6,45 dan 0. Tinggal kita masukin atau substitusikan nilai titik kritisnya ke dalam fungsi awal. Didapat untuk x sama dengan 6,45 itu ada di 79381 dan 916.000. Nah, ini merupakan titik maksimum di 0,916.000 dan minimum di 6,457931. Ini menunjukkan bahwa setelah 6,45 tahun setelah 1990, jumlah penduduk yang lahir dengan cara sesar itu adalah 797.381 seperti itu. Terus yang kedua adalah menentukan titik belok. Nah, titik belok itu merupakan perubahan kecekungan. Jadi misalnya dari cekung ke bawah ke cekung atas seperti itu. Nah, didapat titik beloknya itu ini di 3,04 approximately-nya atau kisarannya. Nah, di sini. Nah, di kirinya itu setelah saya coba ini cekung ke bawah dan di kanannya itu cekung ke atas, nih terjadi perubahan kecekungan di antara yang dibatasi oleh nilai titik belok ini. Nah, seperti itu. Nah, itu apa artinya? Jadi titik beloknya kan 3,04 kisarannya. Nah, berarti dari tahun 1990 sampai 1993 itu kan turun ya, turun. Terus di 1993 sampai seterusnya tetap turun, cuman drastis. Jadi di sana titik beloknya yang membuat jumlah yang menggunakan kelahiran sesar itu menurun drastis, atau kemiringannya itu drastis landai. Gitu. Oke, nah ini bentuk grafiknya dapat dilihat juga dari 0 sampai 100 atau 3,04 ini turun, terus dia cekung ke bawah. Terus dari 3,04 ke 6,45 juga turun, tapi cekung ke atas. Nah, ini grafiknya dari sini dia cekung ke bawah, turun. Nah, di sini titik beloknya 155 per 4,
251 ya ini titik belok, terus dia turun lagi secara landai. Ini gambar ya jelek lah gambarnya. Nah ini titik minimumnya, minimum lokal, ini maksimum lokal. Setelah itu dia cekung ke atas. Nah itu merupakan cara manual bagaimana kita menentukan menyelesaikan soal nomor 3. Sekarang bagaimana dengan menggunakan Maple? Karena pengerjaan sebelumnya itu telah menggunakan dengan cara lain, maka saya akan menggunakan cara lain yang satunya, yaitu dengan kita ke tools, ke tutor, setelah itu single variable, setelah itu di curve analysis. Nah kita tuliskan persamaannya ya dari sini. Nah di sini persamaannya 748x 748x dikali x di pangkat 3 dikurangi 6820 dikali x di pangkat 2 dikurang 5520 dikurang 5520 dikali x ditambah 916.000. Nah, kita buat batasnya itu dari 0 sampai misalnya sampai 20. Kita display. Nah seperti ini gambarnya ya. Gambarnya jadi pada saat di sini, nah inflection point dia mengalami titik belok ya, benar ya, 3,04. Kita di sini dia mengalami penurunan lagi. Setelah itu setelah di titik minimum dia naik lagi. Nah mungkin seperti itu cara penggunaan Maple dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.